Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita ya berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Timnas Indonesia TC di Bali jelang lawan Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan alasannya mengapa TC Timnas Indonesia digelar di Bali. Erick Thohir mengatakan bahwa TC Timnas Indonesia akan dimulai pada Senin, 26 Mei 2025. Sejauh ini, ia belum tahu berapa banyak pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Nantinya, hanya 23 pemain saja yang akan dibawa untuk menghadapi Cina dan Jepang. Insya Allah, semua pemain ikut kabarnya, kata Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan, PSSI memilih Bali agar para pemain Timnas Indonesia bisa berlatih sambil liburan. Seperti diketahui, dalam waktu dekat ini, kompetisi sepak bola di seluruh dunia akan segera berakhir, termasuk tim-tim dari pemain Timnas Indonesia. Pastinya, para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri memilih langsung berlibur sambil menunggu agenda FIFA Matchday Juni 2025. Setelah itu, para pemain bergabung ke Timnas Indonesia H3 sebelum pertandingan. Nah, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Cina pada laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menantang Jepang pada laga terakhir, Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Dua pertandingan itu sangat penting bagi Timnas Indonesia, sebab Timnas Indonesia harus meraih poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, PSSI ingin Timnas Indonesia menggelar TC jauh-jauh hari untuk memantapkan taktik dan strategi. Patrick Kluivert pun setuju dengan adanya TC tersebut. Kenapa kami gelar di Bali? Ya memang kami mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan dan kami harus tarik itu, kata Erick Thohir. Para pemain bisa tetap menjaga kondisi dan chemistry sambil berlatih serta berlibur di Bali. Kami berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang ada dari mereka yang sudah berencana mau liburan ke Bali. Jadi rayuan pulau kepalanya maunya di Bali. Tutup Erick Thohir. Kabar tersebut diketahui dari story akun Instagram Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sudah berada di Bali terlebih dahulu sejak Jumat 9 Mei 2025 setelah menyelesaikan kompetisi bersama Oxford United. Ada 5 pemain yang berfoto dalam unggahan tersebut. 3 dari 5 orang itu merupakan pemain berlabel anggota Timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam sudah menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjalani musim yang apik di negeri Gajah Putih. Asnawi tampil dalam 28 pertandingan di Liga Thailand musim ini, serta mencetak 1 gol dan 1 assist. Kehadiran ex-pemain PSM Makassar itu memunculkan spekulasi apakah dirinya kembali akan dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam absen dalam 2 jeda internasional terakhir. Pada bulan November 2024, Asnawi absen karena cedera. Lalu pada bulan Maret 2025, bek asal Makassar tersebut tidak mendapatkan pemanggilan tim nasional dari Patrick Kluivert. Kondisi terkini Kevin Dix yang terancam absen membuat Asnawi Mangkualam berpeluang mendapatkan pemanggilan untuk laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Sementara itu, Ronaldo Kuateh juga sudah menyelesaikan musimnya bersama Mahasara Kham di kasta kedua Liga Thailand. Terakhir, putra dari Roberto Kuateh tersebut bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada ASEAN Cup 2024. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama Dubu KN. Pria tersebut membagikan momen berfoto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload story Instagram bersama bek kelahiran Bangkok, Thailand, itu.
Akun Instagram Dwight RNN terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Raudaesa. Raudaesa langsung mengunggah ulang Instagram Stories dari DKND RNN. Menarik jika Elkan Bagot kembali mendapatkan pemanggilan ke skuad Timnas Indonesia Senior. Dirinya sudah tidak lagi masuk ke skuad Timnas Indonesia usai bersih tegang dengan Shin Tae-yong saat menolak panggilan Garuda Muda sebelum playoff kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea pada Mei 2024. Kabar buruk terbaru dari Rafael Struijk, hilang dari skuad Brisbane Roar meski ada pelatih baru. Tak ada pemain Timnas Indonesia dalam skuad Brisbane Roar pada laga pamungkas musim 2024/25. Klub berjuluk The Roars menutup A-League 2024/25 pekan lalu dengan finish di peringkat 12 dari 13 klub. 4 tim terbawah di A-League harus melakoni babak playoff Australia Cup yang digelar pada jeda antar musim. Pada Rabu, 14 Mei 2025, Brisbane menghadapi Wellington Phoenix pada laga playoff Piala Australia dengan pelatih baru. Ruben Zatkovic yang memimpin klub oranye di sepanjang liga musim lalu digantikan oleh Michael Valkanis per laga kemarin. Duel kontra klub Selandia Baru itu seharusnya menjadi awal yang cerah bagi masa depan Struijk di Australia. Pertama, Piala Australia adalah turnamen sampingan yang seharusnya menjadi wadah bagi pemain pelapis seperti Struijk. Kedua, Brisbane ditangani pelatih baru Michael Valkanis yang seharusnya memberi kesempatan bagi semua pemain. Sayangnya hal itu tak terjadi pada laga Wellington vs Brisbane di Larrakia Park, Darwin. Di kota yang hanya berjarak 3 jam penerbangan dari Bali, Struijk tak masuk dalam skuad pertandingan. Valkanis masih mengandalkan nama-nama lawas seperti Henry Hoare, Ben Halloran, hingga Asumah Abu Bakar. Wellington pun berhasil menang dengan skor 1-0 berkat gol Costa Barbarossas sebelum turun minum. Brisbane tak mampu menciptakan gol penyeimbang, meski tim kekalahan ini membuat Brisbane tak punya agenda kompetitif lantaran tersingkir dari Piala Australia. Klub milik Grup Bakri baru akan berlaga di Liga Australia musim depan yang biasanya kick-off pada Oktober. Sang pemilik, Bakri Group asal Indonesia, menegaskan komitmen investasi dalam jangka panjang, yang termasuk fokus segera untuk memperkuat skuad tim pria. Klub ini seharusnya mengincar titel, itulah Brisbane Roar, akan ada investasi lebih banyak lagi, ujar CEO klub KAS Patafta. Bagi Struijk, tampaknya ia sudah tak punya masa depan di klub tersebut. Ia akan datang ke training camp Timnas Indonesia akhir bulan ini, dalam keadaan tak pernah bertanding bagi klub selama 2 bulan.